Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saniani Daul Husna dan dua rekan saya, Sylvie Lulu Sumairoh dan Dila Putri Astriati. Kami dari kelompok 5, kelas 1B Akuntansi Syariah akan menjelaskan mengenai mengorganisasi dan mengelola bisnis. A. Mengorganisasi bisnis. Ada dua jenis kegiatan mengorganisasi bisnis. Yang pertama, menentukan struktur organisasi perusahaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menentukan wewenang, tugas, dan tanggung jawab setiap orang yang bekerja di perusahaan. Langkah-langkah untuk mengorganisasi. Yang pertama, perencanaan organisasi. Yang kedua, penentuan organisasi. Yang ketiga, penentuan pegawai. Dan yang keempat, evaluasi. Faktor yang dapat mengubah struktur organisasi antara lain kebutuhan konsumen, perubahan latar belakang, dan terjadinya perubahan-perubahan teknologi. Teknologi dan struktur organisasi. Struktur organisasi akan menyesuaikan diri dengan teknologi yang digunakan. Jika menggunakan teknologi yang selalu berubah dalam kurun waktu tertentu, hal ini akan berimplikasi pada struktur organisasi. Ketidakpastian lingkungan dan struktur organisasi. Cara mengatasinya adalah melalui penyesuaian dalam struktur organisasi. Pengorganisasian dilaksanakan dengan kesadaran yang baik dalam lingkungan eksternal maupun internal sesuai perusahaan. B. Fungsi operasional manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan maupun bertambah. Yang kedua, yaitu manajemen pemasaran, adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang berusaha mengidentifikasikan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya. Contohnya, menawarkan produk atau jasa melalui media online dan memberikan diskon kepada para konsumen. Yang ketiga, yaitu manajemen produksi, adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai standar dan keinginan konsumen, dengan teknik produksi yang seefisien mungkin, dari lokasi produksi hingga produk hasil akhir. Contohnya, yang pertama ada proses ekskavasi atau pertambangan batu bara dan timah. Yang kedua, proses fabrikasi atau perusahaan mebel dan tas. Yang ketiga, proses analitik atau minyak bumi diproses menjadi bensin, solar, dan kerosin. Yang keempat, yaitu manajemen keuangan, adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Contohnya, pembuatan laporan laba rugi, laporan neraca, harga, modal, dan utang, dan masih banyak lagi. Yang kelima, yaitu manajemen informasi, adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Tugasnya menyediakan informasi yang nantinya informasi tersebut digunakan oleh pihak yang membutuhkan informasi, misalnya pemilik perusahaan, kreditor, masyarakat, pemerintah, dan masih banyak lagi. Contoh dari manajemen informasi yaitu ESS atau Executive Support System, lalu ES, Export System, dan lain-lain. Selanjutnya adalah mengelola interaksi antara perusahaan. Hubungan dalam perusahaan yang baik terhadap para konsumen maupun perusahaan lain akan berpengaruh terhadap perusahaan itu sendiri. Misalnya,
pimpinan perusahaan mempunyai hubungan yang baik dengan konsumen, dan mereka itu sering mengobrol bersama. Nah, dari hal itu, maka pimpinan perusahaan bisa tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut dan bisa menciptakan produk baru untuk memenuhi permintaan konsumen tersebut. Selanjutnya, manfaat mengelola interaksi antara perusahaan. Manfaat yang pertama yaitu terpetakannya karakteristik dan kebutuhan konsumen. Dengan adanya keakraban antara perusahaan dan konsumen, maka informasi tentang mereka akan lebih banyak dan beragam. Dengan begitu, maka perusahaan akan dapat mengidentifikasi kebutuhan konsumen untuk menentukan strategi peningkatan penjualan berikutnya. Meningkatkan brand awareness. Brand awareness adalah tingkat pengakuan konsumen terhadap suatu brand atau merek dengan namanya. Kesadaran konsumen akan sebuah produk dapat dicapai dengan seringnya terjadi interaksi dan diskusi yang melibatkan perusahaan dan konsumen di samping aktivitas marketing dan promosi yang lainnya. Yang ketiga, meningkatkan citra baik perusahaan. Ada banyak kasus di mana citra perusahaan menjadi sangat buruk karena hubungan antar perusahaan dan konsumen yang tidak dikelola dengan baik. Dengan baiknya interaksi dan keakraban antara kedua belah pihak, citra perusahaan sebagai pihak yang menjadikan konsumen tak hanya sebagai sumber pemasukan, namun juga pihak yang memberikan kepercayaan pada brand mereka karena keakraban yang terjalin turut mempengaruhi persepsi, keyakinan, opini, dan sikap dari konsumen pada perusahaan itu sendiri. Selanjutnya D. Mengadaptasi perusahaan untuk pasar. Kebijakan adaptasi umumnya dipengaruhi oleh lokalisasi atau lingkungan nasionalnya. Pemilihan kebijakan adaptasi didasarkan pada kaidah bahwa produk harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan negara yang bersangkutan. Karena perbedaan lingkungan, khususnya budaya, contoh, desain kemasan produk minuman sari buah untuk orang Indonesia berbeda dibandingkan untuk orang Singapura. Adaptasi spesifikasi produk dapat menyangkut perubahan pada produk dan kemasan di setiap negara. Keuntungan pemilihan kebijakan adaptasi produk dapat membuat produk lebih menarik untuk konsumen lokal. Namun perubahan-perubahan itu umumnya akan mendorong biaya variabel yang lebih tinggi. Pada beberapa perusahaan kebijakan adaptasi tidak diterapkan secara dikotomis, melainkan ada tingkat standarisasi sebagaimana ada pula tingkat adaptasinya. Yang penting adalah orientasi global dari manajemen yang tercermin dalam rencana pemasaran yang menekankan standarisasi sepanjang hal itu efisien dalam biaya dan diterima secara budaya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.